salah satu di antara kebutuhan biologis manusia itu adalah kebutuhan seksual. Kayak makan, kayak minum. Kayak makan, kayak minum. Bahkan kebutuhan seksual itu bukan hanya kebutuhan biologis, itu juga kebutuhan psikologis. Oleh karena itu, kenapa kalau kita cermati syariat itu kok perhatian banget dalam masalah itu? Wallahi, kalau kita bahas tentang fikih rumah tangga, maka pembahasan itu sangat dicermati oleh syariat. Wallahi wallah, sampai bahas masalah itu detail sekali. Gak pernah loh syariat itu bahas fikih makan minum sampai sedetail itu. Mangan apa anane, minum apa anane, begitu. Tapi dalam masalah itu sampai ada pembahasan kalau seorang wanita dipanggil oleh suaminya, maka penuhilah meskipun di depan tandur itu buatan kompor loh. Ngerti pawon nggak dengan itu? Tak pawon yang pakai kayu bakar itu loh, tandur. Ini pakai meskipun di depan tandur. Lah kalau LPG itu ditinggal nggak apa-apa. Lah kalau tandur tinggal ya gosong. Ini terbakar bisa jadi. Ini mau pakai kayu bakar itu. Tapi itu sampai semacam itu kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sampai mengatakan, jadi kalau kamu di luar rumah melihat seorang wanita yang cantik dan kamu tiba-tiba pulang karena istrimu mempunyai apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Detail sampai pembahasan. Jadi kita nggak akan membahasnya itu karena itu nggak serak membahas itu kalau di tempat terbuka di televisi semacam ini. Tapi secara umum itu adalah kebutuhan. Itu adalah kebutuhan. Lah, kebutuhan itu sebagaimana seorang suami butuh itu kepada wanita, wanita juga butuh itu kepada kepada suaminya. Kepada suaminya. Makanya tatkala Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki untuk nikah, bahasanya beliau kan ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu ba'ah. Ba'ah itu kemampuan pada dua sisi. Dalam pendapat yang terkuat di antara para ulama, ba'ah itu pertama mampu jima. Yang kedua mampu memberikan nafkah wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan nafkah nggak usah dipikir, nafkah ono jatahe, tapi mampu itu. Ya, dan itu mazhab sebagian para ulama tentang makna ba'ah. Karena tujuan pernikahan itu ya akhi, itu adalah i'fafu zauj wa zaujah, menjadikan seorang suami enggak ngelayap gitu ya, enggak umbar, menjadikan seorang istri ayem anteng, gejolak syahwatnya bisa reda dengan keberadaan suaminya. Lah, apabila terjadi kasus yang semacam tadi, sadari ya akhi, antum itu sakit, antum itu bermasalah secara fisik, dan itu bukan aib. Harus tobat, harus berobat. Kalau berobat secara terbuka, secara terbuka malu, dan memang malu, ya bagaimana lah caranya? Zaman sekarang apa yang nggak bisa, konsultasi via telepon, nggak mau ketemu, kemudian ini kemudian itu, demi maslahat. Insya Allah subhanahu wa ta'ala dokter yang kita datang itu sangat menjaga privasi kok dalam hal-hal yang semacam ini, demi keluarga kita, keutuhan keluarga kita. Cobalah jenengan itu jangan berpikir egois. Antum itu jangan berpikir egois. Cobalah sekarang dibalik. Seandainya yang terjadi itu adalah sampean, laki-lakinya normal, lah istrinya itu istihadhah, keluar dari farjinya itu darah, terus gak berhenti. Coba jenengan pikir apa yang terjadi? Berontak toh? Iya. Menyuruh istrinya untuk berobat, ya ini macam-macam. Kalau nggak bisa kemudian poligami. Lah seorang laki-laki iso poligami, wanita kan nggak iso poligami. Maka kewajiban seorang suami wajib, saya katakan, untuk berobat. Wajib untuk berobat. Malu, masa malu? Kita itu kalau sakit liver, kalau sakit apa, itu nggak malu berobat.
maka juga jangan malu untuk berobat, karena itu adalah masalah kewajiban. Liver itu urusan jenengan, mati ya jenengan sendiri, apa yang jenengan sendiri. Tapi kalau sudah urusan itu urusan dengan orang lain, hak orang lain, hak jadi orang lain. Yang berikutnya, yang berikutnya, kalau memang benar-benar, kalau ini saya berkaitan dengan istri, kalau memang benar-benar suami anti itu nggak memiliki solusi, ya berobat nggak mau, ini nggak mau, dan nggak ada niat baik untuk melakukan itu, maka itu hak anti ya ukhti, hak anti. Kalau anti mau bersabar, maka itu hak anti, bersabar. Ya yes, nggak apa-apa lah, kehidupan dunia 60 tahun aja kok, 60 tahun nanti juga di akhirat enggak, gitu misalkan gitu, ya sudah, hak anti. Dan semoga Allah memberikan pahalanya. Tapi kalau memang anti gak kuat dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan haram, dan dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan haram, kalau memang tidak terpenuhi haknya, maka nanti boleh jadi untuk gugat hulu, nanti boleh untuk gugat hulu. Setelah semua tadi gagal ya, setelah semua tadi kongon berobat nggak mau, ya ini nggak mau, ini nggak mau, dan nggak ada niat baik untuk cari solusi, maka hak anti untuk gugat hulu. Yang dilakukan tadi kan minta diceraikan. Nah kalau minta ceraikan itu kan hak suami, nggak mau ya sudah. Tapi kalau gugat hulu itu ke pengadilan. Ini ke pengadilan, nanti pengadilan yang akan memutuskan. Kalau kemudian pengadilan memutuskan pisah, maka pisah meskipun suami tidak memisahkan. Dia tidak memisahkan. Adapun pertanyaan paling terakhir tadi, apakah boleh untuk onani? Jangan. Ya nih, masih banyak cara-cara syar'i yang lain. Lakukan tahapan-tahapan tadi. Dari sisi suami, dari sisi istri. Itu bukan solusi syar'i. Yang nanti sampaikan tadi, itu bukan solusi syar'i. Solusi syar'inya itu adalah sang suami berobat, atau pisah, atau anti sabar, atau pisah. Adapun melakukan itu sampai kapan? Sampai kapan? Jadi sampai gak tentu. Kalau itu dilakukan dalam kondisi sang suami niat kuat untuk melakukan pengobatan, itu butuh fikih khusus, dan anak nggak serak untuk bahas di tempat terbuka semacam ini. Bisa konsultasi pribadi, yani karena ada fikih, perincian fikihnya, yani fikih onani kalau bahasa kitanya, fikih onani itu ada perincian fikihnya tersendiri. Tapi anak nggak serak kalau harus membahas secara terbuka di tempat semacam ini. Itu pun kalau memang sudah berusaha sang suami untuk melakukan proses pengobatan kemudian masih belum bisa terwujud, maka itu butuh dibahas secara teknis. Tapi kalau memang tidak ada niat baik untuk melakukan proses pengobatan, maka saya katakan jangan. Sampai kapan untuk melakukan hal tersebut, melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah,